Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas besar dari mata kuliah pemrograman Python, di mana berjudul pengolahan file Excel menggunakan pemrograman Python. Next. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nafisa Zeng dengan NIM 029, lalu ada Fahmi Alfi dengan NIM 030, lalu ada Roji Prasetyo dengan NIM 033 dan Farisa Karimatus Zahra dengan NIM 035. Oke, next. Baik, selanjutnya Kak. Nah, yang pertama adalah penggunaan library dari tugas besar kali ini. Kelompok kami menggunakan 3 library utama. Yang pertama adalah Pandas, digunakan untuk memanipulasi dari data frame dan menganalisis dari datanya. Lalu yang kedua adalah NumPy, Numerical Python, merupakan suatu library untuk mengkomputasi numerik yang menyediakan dukungan untuk array, vektorisasi, dan fungsi matematis. Lalu yang terakhir ada Matplotlib, digunakan untuk membuat visualisasi dan grafik dari data statis, animasi, dan juga interaksi, dan juga tampilan grafik interaktif dari Python. Selanjutnya. Oke, lalu pada tampilan kode pertama, pada baris pertama dan ketiga adalah mengimport dari inisialisasi library 3 yang utama tadi. Yang pertama adalah import Panda as a PD, lalu ada NumPy as NP dan juga Matplotlib as a PLB. Fungsi-fungsi dari library ini adalah Pandas digunakan untuk manajemen tabel data, lalu NumPy untuk melakukan operasi matematis, dan juga Matplotlib untuk visualisasi dari data. Lalu untuk kode di bawahnya ada data PD read Excel, di mana kode fungsi ini berguna untuk membaca file Excel yang telah kami sediakan sebelumnya. Lalu ada data kolom string strip. Pada baris ini digunakan untuk menghapus white space pada kolom-kolom, karena biasanya untuk sampel data mentahan terdapat beberapa white space yang secara tidak sengaja terikut seperti itu. Lalu pada data rename digunakan untuk merename seperti contoh berikut, level menjadi RSRP dan qual menjadi RSRQ dan juga seterusnya. Lalu untuk kode berikutnya bisa next. Nah, untuk fungsi berikutnya adalah fungsi data previewing, fungsi tampil data, berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Lalu yang kedua ada structural inspection, menampilkan informasi, berfungsi memberikan gambaran teknis mengenai data frame. Nah, pada fungsi ini memberikan gambar teknis dimulai dari entah itu dari jumlah baris ataupun kolom, lalu jumlah data yang tidak kosong, dan juga penggunaan memori atau lain sebagainya pada struktural sampel data yang telah digunakan. Oke, selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mbak Nafisa. Di sini terdapat ada menu kualifikasi sinyal, di mana di sini menggunakan library utama yaitu library Pandas dan NumPy. Nah, library Pandas di sini digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau data frame, seperti mengakses kolom RSRP dan RSRQ, serta menambahkan kolom baru hasil klasifikasi. Sementara NumPy sendiri digunakan melalui fungsi np select untuk
melakukan pemilihan nilai berdasarkan beberapa kondisi sekaligus yang berfungsi seperti struktur logika if-else, tetapi diterapkan langsung pada data berbentuk array. Nah, di sini ada dua figur untuk codingannya. Yang pertama itu untuk melakukan kualifikasi nilai RSRP atau Reference Signal Receive Power yang menunjukkan kekuatan sinyal. Nilai RSRP ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sangat baik untuk nilai RSRP lebih besar atau sama dengan minus 85 dBm, cukup untuk nilai antara minus 100 dBm sampai kurang dari minus 85 dBm, dan buruk untuk nilai di bawah minus 100 dBm. Kemudian kondisi-kondisi tersebut disimpan dalam sebuah list berisi ekspresi logika, kemudian dipasangkan dengan label kategori yang sesuai dengan menggunakan fungsi np-select. Nah, hasil ini disimpan dalam kolom baru bernama kategori RSRP pada data frame. Nah, kemudian yaitu ada klasifikasi RSRQ atau Reference Signal Receive Quality yang mempresentasikan kualitas sinyal. Nah, prosesnya ini serupa dengan klasifikasi RSRP, tapi menggunakan ambang batas yang berbeda, yaitu sangat baik untuk nilai RSRQ lebih dari sama dengan minus 110 dB, cukup untuk nilai antara minus 18 sampai kurang dari minus 10 dB, dan buruk untuk nilai di bawah minus 18 dB. Nah, hasil dari proses ini disimpan dalam kolom baru dengan kategori RSRQ. Nah, di sini ada masih dalam menu kualifikasi sinyal, yaitu ada output dari kode tersebut. Hasilnya untuk nilai RSRP dan kategori RSRP di sini ada minus 90, minus 90, minus 89, minus 89, dan minus 83. Di sini hanya diambil 5 data karena tadi pada saat di awal itu hanya dideklarasikan untuk mengambil 5 data teratas saja. Sama dengan RSRQ sendiri itu juga diambil untuk 5 data teratas, yaitu ada minus 7, minus 7, minus 7, minus 8, dan minus 8. Selanjutnya di sini ada pengulangan while, di mana pengulangan ini akan terus berlangsung hingga percabangan di dalamnya ini selesai. Nah, percabangan di dalam while ini ada percabangan if else, di mana while ini akan memprint perintah pemilihan analisis RRSP dan juga RSRQ dengan pilihan apabila if memilih satu, dia akan mengeluarkan output itu, mengeluarkan output dari fungsi tampil data. Namun jika tidak, elif dia akan turun ke tahap berikutnya, yaitu 2. Jika tidak memilih 2, maka akan terus turun hingga ia menemukan pilihan 0, di mana pilihan 0 ini akan berakhir break dan selesai pengulangan while ini. Nah, apabila dari pilihan 1 hingga 0 ini tidak ada yang dipilih, maka dia akan mengeluarkan output pilihan tidak valid, yang artinya pilihan itu tuh nggak ada di pilihan elif-nya, sehingga dia akan mengulang lagi ke while karena tidak ada dari 1 hingga 6 dan 0. Nah, di sebelah sini ada salah satu contoh tampil dan data mentah, yaitu dari fungsi tampil data, di mana dia menampilkan data yang terdapat di dalam file Excel tersebut, sejumlah 5 karena dideklarasikan hanya 5 teratas yang ditampilkan. Next. Oke, selanjutnya menu informasi sinyal dan statistik. Di pilihan kedua ada menggunakan tampil info atau fungsi menampilkan informasi dari file tersebut. Di sini menunjukkan bahwa ada 3 kolom, yaitu timestamp, RSRP, dan juga RSRQ, di mana timestamp ini berupa objek atau waktu, RSRP dan RSRQ berupa nilai integer. Jumlah data ini
sekitar 240 entries, ada data frame juga. Selanjutnya untuk pilihan menu ketiga ada statistik sinyal. Di sini menampilkan nilai rata-rata dari RSRP dan RSRQ serta menentukan nilai terkuat dan terbaiknya dari masing-masing parameter. Next. Untuk menu keempat ini yaitu menampilkan grafik dengan menggunakan pandas dan matplotlib. Nilai RSRP dan RSRQ di sini diambil dari data frame pandas, kemudian divisualisasikan menggunakan matplotlib melalui fungsi pltplot untuk menampilkan grafik garis. Grafik ini menunjukkan sebuah perubahan nilai sinyal terhadap indeks data, sedangkan garis batasnya digunakan sebagai penanda kategori kualitas sinyal. Untuk grafik yang biru itu untuk menunjukkan nilai daripada RSRP, dan yang grafik berwarna kuning itu untuk RSRQ. Untuk slide selanjutnya menampilkan pie chart kualitas dari nilai RSRP. Sebelumnya didapatkan juga grafik untuk data yang kami ambil. Perbedaan daripada pie chart dan grafik ini terletak pada tujuannya. Tujuan daripada penyajian datanya, pie chart digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau presentase setiap kategori terhadap total, sehingga fokusnya itu ke proporsi atau bagian dari keseluruhannya. Beda sama grafik yang sebelumnya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk presentasi terkait tugas besar pengolahan file Excel menggunakan Python dari kami. Cukup sekian dan terima kasih.